Halo, selamat malam pemirsa. Kabar hari ini kembali menghadirkan sejumlah informasi terpenting pada hari ini. Saya Gita Mahlika dan inilah kabar hari ini selengkapnya. Kita awali kabar hari ini dari informasi pertama. Pemirsa, rangkaian ledakan terjadi di lingkungan Al-Zahra, Gaza Tengah. Sementara itu, pasukan Israel kembali mengalami kerugian di Gaza setelah kendaraan-kendaraan militer mereka dibom. Sementara itu, bantuan-bantuan kemanusiaan terus dijatuhkan dari udara ke wilayah Gaza Selatan. Draft resolusi tentang Gaza Palestina yang dirancang Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB diveto oleh Rusia dan juga pemirsa, lebih dari 130 orang tewas dan lebih dari 100 lainnya terluka akibat serangan teror di gedung konser pinggiran Moskow, Rusia. Pelaku mengaku dibayar 173 juta rupiah untuk penyerangan tersebut. Dua kelompok pemuda saling serang menggunakan petasan dan batu di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu pagi. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di kabar hari ini. Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, dua kelompok pemuda saling serang menggunakan petasan dan batu di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Minggu pagi. Pertikaian dua kelompok ini telah terjadi bertahun-tahun setiap bulan Ramadan. Gempa magnitudo 6,1 mengguncang Sika, Nusa Tenggara Timur. Gempa juga dirasakan hingga Pulau Sumba dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Berikutnya, belasan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum rusak akibat gempa bumi Laut Jawa yang terjadi hingga di wilayah Tuban, Jawa Timur. Ya pemirsa, warga Pulau Bawean, Jawa Timur sampai saat ini memilih mengungsi di tenda-tenda darurat karena mereka takut akan adanya gempa susulan. Kondisi tersebut dirasakan sejak gempa susulan berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Pulau Bawean pada Sabtu kemarin. Tim gabungan Polres Lumajang, Jawa Timur menangkap ratusan remaja yang sedang melakukan aksi balap liar pada Minggu pagi. Polisi terpaksa mengejar para pembalap liar itu hingga ke kebun tebu. Sesaat lagi informasinya untuk Anda, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Pemirsa, tim gabungan Polres Lumajang, Jawa Timur menangkap ratusan remaja yang sedang melakukan aksi balap liar pada Minggu pagi. Polisi terpaksa mengejar para pembalap liar itu hingga ke kebun tebu. Berikutnya, aksi balap liar yang juga dilakukan oleh puluhan pemuda di akses tol Jembatan Suramadu sisi Bangkalan Madura disergap oleh aparat kepolisian. Pemirsa, seorang anggota polisi diduga melakukan penyerangan terhadap dua debt collector atau penagih utang di Palembang, Sumatera Selatan. Oknum polisi tersebut justru emosi ketika para korban menagih cicilan kendaraan yang menunggak. Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, meresmikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu atau SMPIT Al-Hanif Islamic Boarding School. Dengan hadirnya Islamic Boarding School Al-Hanif, diharapkan dapat mencetak generasi yang berakhlak serta juga mencetak generasi emas. Saat lagi di kabar hari ini pemirsa, hingga hari ketiga banjir masih menggenangi belasan rumah warga di kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di kabar hari ini. Anda masih bersama kami pemirsa, hingga hari ketiga banjir masih menggenangi belasan rumah warga di kawasan Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah DKI Jakarta membuat angka kasus demam berdarah denggi meningkat. Di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Taman Sari, Jakarta Barat, jumlah pasien DBD mengalami lonjakan. Mayoritas pasien adalah anak-anak. Pemirsa, dukungan kepada Heru Budi untuk maju dalam Pilkada DKI terus mengalir. Di antaranya masyarakat yang menamakan diri Sahabat Heru yang menilai kinerja Heru Budi. Pemirsa, dua kelompok pemuda antar kampung ini kembali tawuran perang petasan dan batu di sebuah tanah kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Warga berharap agar petugas melakukan patroli di lokasi karena tawuran tersebut sangat meresahkan warga. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di Karawang, Jawa Barat diduga bertindak curang yang merugikan masyarakat hingga 2 miliar rupiah setahun. Menteri Perdagangan yakni Zulkifli Hasan juga kemudian mengungkapkan dan juga bersuara dan menaruh perhatian terhadap pelaku curang serupa ini, mengingat sebentar lagi masyarakat akan memasuki periode libur Lebaran 2024. Sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Hari ini. Anda masih bersama kami. Pemirsa, berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan, komunitas Jabar Bergerak Bekasi Keren mengajak puluhan anak yatim piatu berbelanja di salah satu pusat perbelanjaan. Salah satu tujuan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kabar Hari ini. Mewakili kru bertugas, saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.